Iya Ibu, ini menjadi kendala kami. Kami ingin konsultasi terkait promil. Kami berdua berencana ingin punya momongan. Namun terkendala dengan saya sendiri, karena saya sendiri terkena buta warna. Kami khawatir anak-anak kami juga akan terkena buta warna seperti saya. Karena nanti kami berniat punya anak laki-laki yang bisa meneruskan seperti kakeknya, ikut di akademi militer. Bagaimana nih Bu Bidan? Oh seperti itu Pak, baik, terima kasih sudah berbagi info. Sebelumnya saya mengapresiasi sikap Ibu dan Bapak yang mau mencari informasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau tanyakan, apa di keluarga Ibu Ilma ada yang menderita buta warna di ibunya atau bapaknya? Untuk saya sendiri alhamdulillah tidak buta warna bidan, tetapi untuk orang tua saya, bapak dan ibu, memang tidak pernah periksa tes buta warna, jadi belum tahu mereka memang buta warna atau tidak. Oh, kalau begitu saya jelaskan dulu ya bagaimana buta warna ini diwariskan pada turunan. Baik Bu Bidan, kami sangat mengharapkan penjelasan dari Bu Bidan karena kami sangat khawatir terhadap keturunan kami nantinya. Baik, alhamdulillah. Jadi begini, bahwa buta warna ini adalah penyakit, bukan penyakit sih, tapi sifat yang dibawa oleh gen yang berada di kromosom X. Kromosom, makanya namanya itu adalah X-linked recessive seperti itu. Dan seperti kita ketahui, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa laki-laki itu mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan pada perempuan membawa dua kromosom X gitu. Nah, jika penyakit ini, jika sifat buta warna ini dibawa oleh kromosom X gitu, pada laki-laki itu sudah pasti menderita buta warna seperti yang Bapak alami. Sedangkan kalau pada perempuan, jika hanya satu saja kromosom X-nya yang membawa sifat buta warna ini, itu artinya dia hanya karier atau membawa penyakit, tapi tidak menderita buta warnanya. Tapi ini bisa diturunkan kepada turunannya. Tapi kalau kemudian kalau misalnya ibu dua-duanya kromosom X-nya tidak ada membawa sifat dari buta warna ini, maka ibu tidak ada membawa gen itu, seperti itu. Baik Bu Bidan, berarti jadi bisa dibilang istri saya ini karier ya? Belum tentu, karena untuk memastikan itu kita harus melakukan pemeriksaan namanya carrier testing. Nah, dari carrier testing itu kita akan mengetahui bahwa Ibu Ilma ini sebagai membawa sifat atau dia bersih gitu. Dua-dua kromosom X-nya tidak membawa sifat ini. Tapi sebelumnya saya mau tanyakan, apa di dalam keluarganya Ibu selain orang tua mungkin ada saudara laki-lakinya yang menderita buta warna juga? Setahu saya tidak ada Bu Bidan. Baik, kalau begitu sebelumnya saya coba untuk menggambarkan diagram pedigree untuk melihat riwayat lebih lanjut, ya. Baik, saya coba menjelaskan kepada Bapak dan Ibu melalui diagram pedigree namanya. Semoga Ibu dan Bapak bisa lebih mengerti lagi bagaimana sifat buta warna ini bisa diwariskan begitu. Jadi kita mulai dulu. Pertama, apabila Ibu Ilma sebagai karier atau pembawa sifat. Nah, di sini saya gambarkan Bapak dengan simbol kotak dan Ibu dengan simbol lingkaran. Karena Bapak sudah menderita buta warna, maka kotaknya saya arsir gitu dengan kromosom seperti ini, dan Ibu karena karier maka bentuknya seperti itu. Nah, dengan pernikahan kemungkinan mendapatkan anak dengan urutan kromosom seperti ini. Kemudian jadi ini karena XX ini adalah perempuan,
kemudian ini adalah perempuan, kemudian ini laki-laki, dan ini laki-laki. Karena ini sama-sama membawa kromosom X-nya membawa sifat buta warna tersebut, maka ini kita arsir, artinya dia menderita gitu, sebagai penderita. Sedangkan ini dia sebagai karier, artinya dia hanya membawa sifatnya tapi tidak menderita buta warnanya. Kemudian ini karena satu kromosom X-nya ini sebagai pembawa sifat, maka dia juga kita arsir, artinya dia sebagai penderita buta warna, dan yang satunya ini sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemungkinan 50% pada perempuannya itu menderita buta warna, kemudian 50%-nya lagi itu sebagai karier gitu. Dan karier. Nah, kemudian untuk laki-lakinya ini dapat kita buat kesimpulan bahwa 50% laki-lakinya itu menderita atau sakit. Kemudian yang satunya lagi 50%-nya itu sehat. Seperti itu. Nah, kemudian saya gambarkan kembali apabila kemungkinan ibu tidak membawa sifat buta warna ini. Jadi seperti yang tadi kita gambarkan kembali, bapak dengan simbol kotak, kemudian kita arsir, kemudian ibu dengan simbol lingkaran, bapak dengan kromosom XY-nya, ibu dengan kromosom XX yang tidak membawa sifat. Kemungkinan anaknya ada 4, yaitu nah, kalau dari sini, ini kita bisa simpulkan ini adalah perempuan, ini adalah perempuan, dua-duanya sebagai karier saja, tidak menderita buta warna. Kemudian kalau laki-lakinya semuanya sehat, tidak membawa sifat buta warna ini, dan juga tidak menderita buta warna. Seperti itu. Apa bisa dimengerti, Bu? Baik, jadi Ibu Bidan, langkah pertama kami untuk mengetahui agar anak kami itu tes buta warna atau tidak, perlu tes karier testing Ya, gitu ya. benar ya. Jadi yang akan dilakukan adalah karier testing pada ibu untuk melihat benar dia ada membawa karier atau tidak. Jadi kalau misalnya dari hasil karier testing itu didapatkan bahwa ibu Ilma sebagai karier atau dia juga membawa sifat dari buta warna ini, saya akan berusaha untuk mengkonsulkan masalah ibu dengan bapak ke spesialis genetika untuk diskusi lebih lanjut. Baik Bu Bidan, nanti saya dan suami akan mempertimbangkan pemeriksaan karier testing. Terima kasih Bu Bidan atas informasinya. Informasinya cukup informatif, bisa melegakan saya dan menenangkan istri saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena ibu sama bapak juga mau memilih untuk mendiskusikan ini terlebih dahulu. Namun apapun nanti hasilnya, sebaiknya ada baiknya kalau bapak dan ibu lebih fokus pada dukungan terhadap anak ibu dan anak ibu nanti gitu, dibandingkan berfokus pada apa yang belum terjadi gitu. Jadi insya Allah nanti proses promilnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Bidan atas penjelasannya. Jadi kami sudah merasa lebih lega sekarang. Kami pamit terlebih dahulu. Nanti jika ada konsultasi lain kami bisa datang kembali untuk pemeriksaan karier testingnya. Terima kasih juga saya ucapkan, semoga hasilnya baik ya. Kalau butuh bantuan berikutnya, feel free untuk menghubungi saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak.